oleh Bunda tadi bahwa kami senantiasa bersinergi, saling berbagi informasi, saling mengisi, mensupport demi kejayaan Nahdlatul Ulama. Baik, tidak perlu kami sebutkan satu persatu. Ini hadir juga bersama kita Bapak Ketua RT, Bapak Yasin. Bapak Yasin ini adalah dari anggota GP Ansor, juga anggota Banser yang selalu siap sedia untuk membackup setiap kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama. Dan untuk Bapak Camat atau Ibu Lurah, NU nggak perlu dikhawatirkan kesetiaannya terhadap NKRI, nggak usah dikhawatirkan, karena sudah menjadi jargon, sudah menjadi motonya Nahdlatul Ulama, NKRI harga mati. Makanya apapun kegiatan dari Muslimat, dari Fatayat, dari Nahdlatul Ulama, dan dari 17 lembaga dan 6 banom yang ada di NU, tidak usah diragukan. Bila perlu support dananya. Setuju betul? Setuju. Baik ibu-ibu sekalian, jadi ini efisien waktu. Sebenarnya materi yang akan kami sampaikan ini baru akan bisa dipahami secara utuh, itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Sementara ini waktu hanya tersisa sekitar 20 menit. Ya. Jadi harapan saya nanti majelis taklim dalam kajian yang akan kami angkat ini nanti bisa disampaikan secara berjenjang, secara berkala. Kenapa? Karena materinya adalah membahas untuk penguatan, untuk penguatan ahlu sunnah wal jamaah an nahdiyah. Gitu. Baik ibu-ibu sekalian, jadi kita langsung saja masuk ke materi, tidak perlu berpanjang mukadimah supaya lebih efektif waktunya. Kita Nahdlatul Ulama, baik itu dari badan otonom maupun lembaga dan sayap-sayapnya, semuanya mengikuti satu manhaj, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Semuanya tanpa terkecuali, mulai dari NU-nya, dari Jatmanya, dari Fatayat, Muslimat, Ansor, PMII, dan lain-lain, semuanya mengikuti satu manhaj, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Yang jadi persoalan sekarang adalah nama ahlu sunnah wal jamaah ini sudah diklaim oleh setiap kelompok, apapun itu nama kelompoknya. Wahabi juga mengaku ahlu sunnah wal jamaah, Syiah juga mengaku ahlu sunnah wal jamaah, Murji'ah, Qadariyah, dan lain sebagainya, semuanya mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga kita umat Islam dibuat bingung. Lalu yang ahlu sunnah wal jamaah, yang niat-niat yang mana? Ini yang jadi pertanyaan kita semua. Karena mengingat ahlu sunnah wal jamaah itu sudah diklaim oleh setiap kelompok, setiap firqah yang ada dalam Islam, maka NU memberikan tambahan di dalam penyebutan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu dengan tambahan an-nahdiyah. Jadi kalau orang NU menyebut ahlu sunnah wal jamaah harus disambung ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ini satu. Maksudnya apa? Yaitu manhaj ahlu sunnah menurut Nahdlatul Ulama. Kenapa semua kelompok kok mengaku mereka juga ahlu sunnah wal jamaah? Karena berangkat dari hadis Rasulullah SAW bahwa Islam di akhir zaman itu akan berfirqah-firqah, akan berpecah belah, akan bergolong-golongan. Orang Yahudi berpecah belah menjadi 72 golongan, orang Nasrani berpecah belah menjadi 71 golongan, sementara Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan semuanya masuk neraka kata Rasulullah. Kemudian kecuali yang satu kata Nabi. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang satu itu? Yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, berangkat dari hadis inilah bahwa dari sekian banyak firqah itu yang selamat hanya ahlu sunnah wal jamaah, maka seluruh firqah yang ada akhirnya juga mengklaim sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Nah, maka NU memberikan tambahan,
di ujung kalimat Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebutan lengkap Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, tolong ini diingat-ingat nanti Bunda kalau sudah menyebut Ahlussunnah wal Jamaah disambung dengan tambahan An-Nahdiyah. Baik. Selanjutnya, apa sebenarnya ciri-ciri daripada Ahlussunnah wal Jamaah? Ciri Ahlussunnah wal Jamaah secara garis besar ada 4. Kami sampaikan secara ringkas saja. Yang pertama yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran, yang kedua berpegang teguh kepada Sunnah Rasulullah SAW, yang ketiga mengikuti takrir daripada para sahabat Nabi, dan yang keempat mengikuti para ulama. Mari kita mulai satu persatu. Apa yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada Al-Quran? Ingat ibu-ibu, ciri Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang pertama adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, bukan kembali kepada Al-Quran. Loh, Pak D, saya lebih senang kalau dipanggil Pak D daripada disebut Ustaz. Pak D, apa bedanya antara berpegang teguh dengan kembali? Ayo kita pahami. Kalau berpegang teguh artinya tidak pernah melepaskan walaupun hanya sesaat. Walaupun hanya sesaat, tidak pernah ditinggalkan sama sekali, tidak pernah dilepaskan sama sekali. Tetapi apabila kembali artinya pernah pergi. Bisa dipahami, Bu? Nah, jadi yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada Al-Quran itu adalah berpegang teguh tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Tapi kalau kembali kepada Al-Quran mengandung makna bahwa suatu saat entah kapan waktunya pernah meninggalkan Al-Quran, maka perlu kembali kepada Al-Quran. Itu bedanya. Lalu bagaimana Pak D cara berpegang teguh kepada Al-Quran menurut Nahdlatul Ulama? Cara berpegang teguh kepada Al-Quran adalah memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para ulama tafsir yang sangat keilmuannya sambung menyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memahami Al-Quran itu tidak boleh, ibu sekalian, bapak-bapak, menurut akal kita saja, menurut pendapat kita saja. Kata Nabi, barang siapa yang memaknai Al-Quran menurut pendapatnya saja, menurut akalnya saja, walaupun itu benar tetap dianggap salah. Yang benar saja dianggap salah kalau hanya menurut pendapat kita. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah dalam sabdanya, barang siapa yang memahami Al-Quran menurut akalnya sendiri saja tanpa mengikuti para ulama tafsir yang mutabarah maksudnya, maka persiapkan dirinya menjadi api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dengan demikian kita menjadi tahu, satu saat kalau ibu-ibu ketemu orang yang sedikit-sedikit berdalil Quran, tanyakan menurut tafsir ulama siapakah penyampaian Al-Quran yang kamu uraikan itu. Tanyakan kepada mereka supaya kita tidak terjebak sebagaimana yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita mempersiapkan diri kita menjadi api neraka hanya karena memahami Al-Quran menurut pendapat kita saja. Jadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran dalam artian memahami Al-Quran menurut pemahaman para ulama tafsir yang muktabarah. Arti yang muktabarah itu yang keilmuannya diakui, yang sangat keilmuan, sangat tafsirnya sambung menyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian ciri Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang kedua yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu dipahami dalam memahami masalah sunnah ini, kebanyakan orang beranggapan bahwa sunnah itu hanya sebatas yang dikerjakan oleh Nabi saja, sehingga keluar satu jargon, setiap yang dikerjakan Nabi itu sunnah, kalau tidak dikerjakan Nabi bid'ah, kata mereka. Apa benar seperti itu? Monggo sama-sama kita kaji. Maaf ibu-ibu kok jadi tegang begini ya.
Memang Pak Sam ini orangnya kalau disuruh ceramah untuk santai, beliau nggak bisa. Sudah terbiasa mengkaji keilmuan secara ilmiah. Ya, baik. Nanti kita akan tahu benarkah yang tidak dikerjakan Nabi itu bid'ah dan yang dikerjakan Nabi itu sunnah. Monggo sama-sama kita kaji. Ibu-ibu sekalian, yang namanya sunnah Nabi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan sunnah qauliyah. Sunnah apa itu? Sunnah qauliyah, yaitu sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah walaupun belum ditemukan riwayat Rasulullah pernah mengerjakannya. Itu namanya sunnah qauliyah. Kemudian ada yang disebut dengan sunnah fi'liyah, sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah walaupun belum ditemukan riwayat Rasulullah pernah memerintahkannya. Ada lagi yang disebut dengan sunnah takririyah, sesuatu yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi dan Rasulullah mendiamkannya sebagai tanda setuju, itu juga sunnah Nabi. Ada lagi yang disebut dengan sunnah hamiyah. Apa itu sunnah hamiyah? Sesuatu yang direncanakan oleh Rasulullah tapi belum sempat Rasulullah mengerjakannya, Rasulullah sudah wafat. Jadi rencana Nabi itu pun juga masuk dalam sunnah. Nah, sekarang kita ambil contoh-contohnya tentang sunnah qauliyah. Apa tadi? Sunnah qauliyah, sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah tetapi belum ditemukan Rasulullah pernah mengerjakannya. Jadi Rasulullah nggak ada contoh dari Rasulullah, tapi Rasulullah memerintahkan. Contoh, ada salah satu hadis Rasulullah dalam sabdanya, tasodaku ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurbati ma fa ilam taqdiru ala dzalika fa bil qiraati min ayatillah fa ilam ta'lamu ahya'a minal qur'an fad'ulahum bil maghfirati wa rahmah. Ini sabda Rasulullah. Derajat hadisnya hasan. Hadis dari Imam Ad-Darimi wan Nasa'i dari Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Tasodaku ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurbatima. Bersedekahlah kalian untuk atas nama diri kalian sendiri dan atas nama orang-orang yang telah meninggal dunia. Perintahnya untuk apa, Bu? Sedekah. Untuk siapa? Diri sendiri dan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sedekahnya dengan apa? Walau bisurbati ma, walaupun hanya dengan seteguk air. Sekurang-kurangnya bersedekah dengan seteguk air. Pak D, saya ini orang kaya, saya ingin bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Potong kebo boleh enggak Pak D? Boleh, asal mampu. Motong kebo, motong sapi, motong kambing, silakan, enggak apa-apa. Niat sedekahnya, pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Motong kambing tidak mampu, motong ayam, tidak mampu motong ayam, pakai telur ayam, tidak mampu pakai telur ayam, nasi urap, tidak mampu juga nasi urap, seteguk air jadilah. Ini artinya apa? Mengisyaratkan kepada kita bahwa sedekah dalam bentuk makanan maupun barang itu pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Misalnya punya kelebihan rezeki, sisipkan barang sedikit, titipkan untuk masjid. Saya niat sedekah pahalanya untuk almarhum, sebut namanya dan nama binnya. Bantu panti-panti asuhan, panti-panti jompo, orang yang membutuhkan. Niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Termasuk ketika kita takziah kebetulan dari ahli musibah mensedekahkan minuman, makanan, nggak usah ragu, makan, minum, supaya pahala dari orang yang niatnya sedekah tadi sampai pula niat yang mungkin diniatkan untuk orang yang meninggal dunia. Tentang riwayat tentang bolehnya makan minum di tempat takziah banyak hadisnya. Kalau dibahas di pengajian kali ini habis waktu nanti. Baik. Kemudian sambungan hadis tadi Rasulullah menjelaskan
fa'ilam apa tasodaku ala anfusikum wa ala amwatikum wa disuruh batima fa'ilam takdiru ala dalika fabil qiraati min ayatillah. Pak D, kalau saya ingin sodakoh dengan duit nggak punya, dengan makanan kami nggak punya, bagaimana? Kata Rasulullah, kalau memang sodakoh dalam bentuk makanan, bentuk harta, tidak ada kemampuan, apa kata Nabi? Fa'ilam takdiru ala dalika fabil qiraati min ayatillah. Maka kalau kalian nggak mampu, bacakan orang yang sudah meninggal dunia itu daripada ayat-ayatnya Allah. Jelas Ibu? Jelas? Ayat Allah itu banyak. Seluruh kalimat thayyibah itu adalah ayat-ayat Allah, termasuk bacaan tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. Itu semua adalah ayat-ayat Allah. Pak D, kalau saya misalnya pengen membacakan untuk orang meninggal dunia 30 juz dalam Al-Quran, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa asal mampu. Enggak mampu baca Al-Quran 30 juz, bacakan Yasin, jadilah. Enggak mampu juga bacakan Yasin, bacakan Al-Fatihah. Enggak mampu juga bacakan Al-Fatihah, bacakan Bismillah. Enggak mampu juga baca Bismillah, dan matilah. Lah lewatan niku, sekedar baca Bismillah tidak baca. Malam Jumat misalnya ajak suami, ajak anak cucu, ayo kita kumpul mendoakan nenek moyang kita yang sudah meninggal dunia. Ayo kita baca Yasin, dilanjutkan dengan tahlil, pahalanya diniatkan untuk orang meninggal dunia. Itu loh kata Cak Nur, ada yang apa enggak lagunya itu? Saben malam Jumat ahli kubur mulai nengomah kanggo njaluk donga wacan Quran latihan sakalimah lamun ora dituruti banjur balik brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Apik suara Ustaz ya. Dalam lagu Cak itu hadisnya ada di dalam kitab, saya punya kitabnya yaitu Al-A'mal Al-Adillah wa Nadotil Ulama. Ada kitabnya bahwa setiap malam Jumat itu para ahli kubur dengan izin Allah diperlihatkan keadaan keluarganya yang masih hidup, diperlihatkan. Mano ada yang baca Quran, ada yang kirim doa, pahalanya untuk ahli kubur. Mereka pulang dengan hati gembira berseri-seri. Tetapi ketika melihat keluarganya di malam Jumat hanya nongkrong-nongkrong di gardu, bantingi kapre misalnya, sedih mereka pulang ke alam kubur, bertangis-tangisan karena kesedihannya. Bapak Ibu sekalian, orang yang meninggal dunia itu ibaratkan orang yang tenggelam di tengah lautan. Mereka tidak bisa apa-apa, hanya membutuhkan pertolongan orang yang ada di darat. Yang ada di darat maksudnya siapa? Kita yang masih hidup inilah sangat diharapkan pertolongan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Baik, lanjut. Kemudian Ustaz, kalau misalnya saya ingin mengirim pahala dari bacaan-bacaan kalimat thayyibah, sementara melihat tulisan Al-Quran bingung, melihat tulisan Al-Quran ini apa, mungker-mungker macam mie goreng. Misal, loh, boleh jadi, mungkin dulu ketika zaman perang sibuk berperang merebut kemerdekaan Indonesia sehingga nggak sempat ngaji, sangat boleh jadi. Atau mungkin sibuk mencari nafkah sehingga nggak sempat ngaji, bisa sangat boleh jadi sehingga melihat tulisan Al-Quran. Rasulullah nggak kejam, Rasulullah memberikan solusi. Apa kata Nabi? Fa'ilam ta'lamu ahya'a minal Quran fad'ulahum bil maghfirati wa rahmah. Apabila dengan membacakan daripada ayat-ayat Al-Quran kalian tidak mampu, maka doakan orang yang sudah meninggal dunia itu dengan memohonkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil apa Ibu? Dalil tahlilan. Jelas Ibu? Bagaimana?
setelah mendengar ini masih ragu dengan amaliyah tahlilan? Yakin? Dibid'ah-bid'ahkan tidak akan goyah? Alhamdulillah. Makanya kita membantah keras ketika ada yang mengatakan katanya amaliyah tahlilan itu peninggalan Hindu Buddha. Ada yang berpendapat pula bahwa tahlilan itu hanya sekedar budaya yang dimasukkan dalam agama. Tahlilan murni perintah agama yang dalilnya baru saja disampaikan tadi. Tahlilan bukan budaya, tahlilan bukan peninggalan Hindu Buddha, tetapi tahlilan adalah murni bersumber dari agama, khususnya dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Ibu? Jadi nanti ibu-ibu kalau ketemu orang yang kemudian ngomong tahlilan itu bid'ah karena Nabi nggak pernah ngelakoni, jawab saja ngapusi. Tahu ngapusi? Ngeceki. Oh, jawab begitu saja, simpel, sederhana. Tetapi Ustaz, bukankah dalam hadis dijelaskan bahwa setiap anak meninggal dunia itu semuanya terputus kecuali 3 perkara? Apa saja yang 3 perkara itu? Yaitu amal jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak soleh yang mendoakannya. Idza mata benu'atan in qata illa salasin, bahwa ketika meninggal dunia anak Adam semuanya terputus kecuali 3 perkara, yaitu amal jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak soleh yang mendoakannya. Jadi Ustaz, untuk apa kita mengundang tetangga kiri kanan, sanak keluarga bukan, anak bukan, sementara yang nyampe hanya doa anaknya yang soleh? Jadi percuma mengundang tetangga kiri kanan. Ini perlu diluruskan. Kalimat hadisnya adalah waladin solihin adeulah, anak soleh yang mendoakan kepadanya, bukan anaknya yang soleh. Bisa dipahami? Artinya apa? Kalau anak soleh yang mendoakan kepadanya, ini bisa anak kandung, bisa anak buah, bisa anak murid, bisa anak Bani Adam selagi masih seagama, seiman, seagama, sampai doanya. Karena kalau ini dimaknai waladin solihin, ini dimaknai sebagai anak kandung saja, bagaimana nasib bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak punya anak? Masuk akal? Bagaimana nasibnya kalau yang meninggal anaknya duluan, sementara belum ketemu dalil yang nyampe doanya bapak yang soleh atau emak yang soleh? Tetapi kalau hadis ini dimaknai waladin solihin adaulah, anak soleh yang mendoakan kepadanya, nenek, buyang, bapak, kakek, ibu, emak, semua hakikatnya adalah anak. Anak siapa? Anak Bani Adam. Bisa dipahami ibu-ibu? Jadi nanti kalau dikatakan wong katanya untuk apa ada tahlilan bukan sanak, bukan saudara, nggak nyampe, jawab saja ngapusi. Jelas? Jelas. Tetapi Ustaz, dalam surah An-Najm, dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 39 sudah dijelaskan walaisalil insani illa ma sa'a, bahwa seseorang tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Untuk apa harus kita kirim pahala bacaan-bacaan? Untuk apa harus kita kirim pahala bacaan dari sedekah atau mungkin makanan minuman? Percuma saja. Toh seseorang tidak mendapatkan sesuatu kecuali yang diusahakannya. Nah, ini ibu-ibu perlu dipahami. Ulama tafsir kontemporer menjelaskan bahwa orang yang datang berkumpul mendoakan orang yang meninggal dunia itu, hakikatnya itu adalah usaha dari orang yang meninggal dunia ketika masih hidup dulu. Sekarang coba kita pakai logika. Kalau ibu punya tetangga yang tidak bisa melihat jemuran meleng dikit jemuran hilang, ayam ngeluyur dikit hilang, anak gadis kelihatan cantik dikit hamil. Gak bisa melihat rumah kosong, lihat rumah kosong jebol. Kalau orang seperti ini meninggal dunia, kira-kira ibu bersedih untuk mendoakan atau bersyukur? Bersyukur. Alhamdulillah garangan di kampung kita lah hilang, paling begitu. Kampung kita aman sekarang.
ketika orang itu baik dengan tetangga ramah, suka membantu misalnya, ketika orang ini meninggal dunia, kita bersedih, akhirnya berduyun-duyun datang untuk mendoakan. Artinya apa? Orang yang berkumpul datang mendoakan orang yang meninggal dunia, hakikatnya itu adalah usaha si mayat ketika masih hidup dulu. Bisa dipahami Ibu? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Sudah sampai di surah apa tadi? Surah Qauliyah. Sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah, walaupun belum ditemukan Rasulullah pernah mengerjakannya. Baik. Selanjutnya yang disebut dengan sunnah fi'liyah. Sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah walaupun Rasulullah tidak memerintahkan. Dalam satu riwayat ketika orang tua dari Sayyidina Ali ini siapa? Menantunya Rasulullah. Ketika ibunya meninggal dunia, Rasulullah itu datang ke tempat pemakaman. Setelah makam selesai digali, lubangnya selesai digali, Rasulullah masuk ke dalam liang lahat, kemudian duduk berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah keringanan siksa kubur, berikanlah kemudahan pertanyaan kubur, bihaqi nabiyika wa rasulika min qabli, dengan hak para nabimu dan para rasul sebelum aku, kata Nabi. Logikanya para nabi dan rasul sebelum kanjeng Nabi Muhammad adalah para nabi yang sudah wafat. Maksudnya paham? Dari hadis ini maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah mencontohi kepada kita tentang bolehnya bertawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia. Itu Rasulullah sendiri yang mengerjakannya. Maka jangan terpengaruh ketika ada yang mengatakan syirik bertawasul kepada orang yang meninggal dunia, syirik berziarah ke makam para wali-wali Allah, wali songo misalnya. Gak usah terpengaruh, Rasulullah yang mengajarkan. Kata Nabi, kita Rasulullah memohon haknya para nabi dan rasul sebelum kanjeng Nabi Muhammad agar orang tua Sayyidina Ali diberikan keringanan pertanyaanku kubur. Tapi saya ingatkan ibu-ibu sekalian, dalam bertawasul jangan kebalik, jangan minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kadang-kadang begini, karena belum dapat bimbingan, datang ke makamnya Wali Songo misalnya Sunan Giri, kemudian kita di sana berdoa, ya Kanjeng Sunan, doakan kepada Allah agar hajat kami bla 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 dikabulkan. Itu nggak boleh. Jadi bagaimana seharusnya datang ke makam Kanjeng Sunan siapa tadi? Sunan Giri. Setelah kita mendoakan bla 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 selesai, baru berdoa untuk diri kita sendiri. Ya Allah, dengan haknya ulama yang ada di makam ini, ya Allah, dengan kealiman kesolehan hambamu yang ada di makam ini, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Jelas Ibu? Yes. Baik. Habis ini waktu kayaknya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Baik. Selanjutnya tentang sunnah apa? Sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sesuatu yang dikerjakan oleh sahabat Nabi dan kanjeng Nabi mendiamkannya sebagai tanda setuju. Itu juga sunnah Nabi. Contohnya tentang makmum masbuk. Jadi Rasulullah nggak pernah mengajari cara makmum masbuk. Tahu makmum masbuk ibu-ibu? Orang yang ketinggalan sholat berjamaah. Itu dulunya ketika Rasulullah sudah sholat berjamaah dengan para sahabat, ada sahabat yang ketinggalan. Kalau datang langsung mengerjakan sholat cepat-cepat mengejar rakaat yang sudah dikerjakan Rasulullah. Misalnya Rasulullah sholatnya sholat zuhur 4 rakaat misalnya, sementara sudah sholat dapat 3 rakaat. Si makmum ini cepat sholatnya untuk mendapat 3 rakaat mengejar 1 rakaat yang terakhir. Kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal itu juga pernah masbuk, langsung mengikuti sholatnya kanjeng Nabi sesuai dengan jumlah rakaat yang sudah dilaksanakan. Kemudian setelah Rasulullah selesai sholat,
sudah salam, kemudian banyak sahabat yang protes. Kenapa kok seperti itu? Ternyata Rasulullah membenarkan sahabat Mu'ad ini. Ini salah satu contoh dari sunnah takririyah. Kemudian yang terakhir yang disebut dengan sunnah amiyah, sesuatu yang direncanakan oleh Rasulullah walaupun belum sempat dilaksanakan dan Rasulullah sudah keburu wafat, yaitu tentang puasa bulan Asyura. Jadi suatu saat Rasulullah ketemu dengan orang-orang Yahudi pada berpuasa. Kemudian ditanya, kalian berpuasa dalam rangka apa? Kami berpuasa dalam rangka untuk mengenang kemenangan Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Maka saya lebih berhak untuk melaksanakan puasa itu. Saya tahun depan insya Allah akan berpuasa. Ternyata belum sampai masuk tahun yang direncanakan, Rasulullah wafat. Itu namanya sunnah amiyah. Baik, ini tadi yang pertama tadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah dia apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran, yaitu mengikuti memahami Al-Quran menurut pemahaman ulama tafsir yang ilmu sanadnya sampai ke Rasulullah. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, yang sunnah Rasulullah itu terbagi menjadi beberapa bagian tadi. Dengan uraian sunnah Rasulullah tadi akhirnya menjadi jelas bahwa yang disebut bid'ah itu bukan perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi, tetapi yang perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi masuk dalam sunnah apa tadi? Sunnah qauliyah, bisa sunnah takririyah, bisa sunnah aliyah. Karena kalau yang dikerjakan Nabi hanya sunnah fi'liyah saja. Jadi yang tidak dikerjakan bukan bid'ah. Baik, sebelum masuk tentang ciri-ciri tentang ikuti sahabat dan mengikuti ulama, langsung saya potong saja, ini waktunya singkat. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian bid'ah itu apa. Ya, karena masalah bid'ah ini menjadi senjata yang luar biasa untuk mengobrak-abrik umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama. Berangkat dari hadis khairul huda khairul hadis kitabullah khairul huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata Nabi bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, maksudnya Al-Quran, dan khairul hadis huda Muhammad. Khairul huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah dari kanjeng Nabi Muhammad, maksudnya sunnah Rasulullah. Wa syarrul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara baru daripadanya. Nyanya ini kemana? Yaitu perkara baru yang menyelisih Al-Quran dan hadis.